Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, titik-titik. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengeco yang kurang tepat adalah, di sini kita mencari jawaban pengeco yang kurang tepat. Jadi kita tahu ya, pengeco itu atau distraktor sering juga disebut, dia jawaban yang tidak boleh terlalu mencolok dibandingkan dengan jawaban yang lainnya. Perbedaannya tidak boleh terlalu terlihat dibandingkan jawaban yang lainnya. Oke, kita lihat jawaban yang A, 1/128, B 1/256, C 1/512, D 1/1024, yang E 1/2 tambah 2. Jadi di sini secara kita lihat juga jawaban yang memang mencolok perbedaannya itu adalah jawaban yang E. Jadi jawaban yang E ini tidak cocok sebagai pengecoh untuk pertanyaan soal tersebut. Sedangkan kalau kita mencari untuk suku ke-8 dari barisan 1/2, 1/4, 1/8, suku ke-8 ini kan barisan geometri. Mencari UN itu A kali R pangkat N kurang 1, itu jawabannya nanti 1/256. Nah, mungkin kan kalau kita melihat jawaban A, B, C, D, dia masih harus kita pilih di antara jawaban yang 4 ini. Cuman untuk yang E ini kita sudah bisa langsung mencoret karena dia tidak bisa dikatakan sebagai pengecoh atau distraktor karena perbedaannya yang terlalu mencolok. Jadi di sini jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang E. Kembali ke nomor selanjutnya, fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan 2, 2, 2, 2, titik adalah, jawabannya bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini kita mencari fungsi pembangkit biasa. Sudah saya tulis di sini ya. Misalkan fungsi pembangkit biasa AN 2, 2, 2, 2. Nah, sesuai definisi fungsi pembangkit biasa itu GX sama dengan, ini harus teman-teman hafal atau teman-teman pahami, pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 ditambah titik-titik. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, A0-nya itu 2, A1-nya 2, A2-nya 2, A3-nya 2. Jadi kita masukkan A0-nya 2, X pangkat 0 1 ditambah A1-nya 2, X pangkat 1 X ditambah A2-nya 2, X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 ditambah titik-titik sama dengan yang ini A3-nya tadi 2 ya. Ini 2, langsung ganti aja 2. Nah, yang sama di sini 2 kita keluarkan, yang tinggal 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik, sehingga kita kalikan ini ke dalam, hasilnya yang di atas. Nah, perlu saya beritahu ke teman-teman untuk fungsi-fungsi pembangkit biasa jika GX-nya itu kita buat di sini beberapa persamaan. Untuk Fx sama dengan, untuk rumus umum adalah A/1 dikurang R. Jadi A/1 kurang R ini untuk rumus umum menentukan fungsi GX-nya nanti menghubungkan ke fungsi GX-nya. Nah, untuk persamaan jika persamaan yang muncul nanti dia 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik sesuai dengan soal tadi. Ini adalah kita cari dulu rasionya berapa. Mencari rasio untuk barisan geometri itu ya, suku kedua bagi suku pertama bisa, atau suku ke N dibagi, kita buat seperti ini, UN per UN dikurang 1 untuk mencari rasionya. UN-nya contohnya suku kedua X per suku N kurang 1 suku pertama, ini adalah hasilnya X. Begitu juga nanti selanjutnya. Nah, kita masukkan ke rumus Fx-nya ini, A-nya adalah 1, ini batas sama dengan A-nya 1 per 1 dikurang rasionya itu X. Nah, untuk persamaan 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, untuk Fx-nya sama dengan 1 per 1 dikurang X. Nah, teman-teman juga jika muncul nanti persamaan seperti ini di dalam fungsi pembangkit biasa,
1 dikurang X tambah X kuadrat dikurang X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dikurang titik. Nah, jika muncul seperti ini sama, kembalikan ke rumus fx yang ini, A-nya berapa, R-nya berapa. Jadi kita tahu dulu R-nya ini adalah minus X, R-nya minus X. Kenapa minus X? Minus X dibagi 1 atau X kuadrat dibagi minus X, atau suku ke N per N kurang 1. Hasilnya rasionya minus X. Kita masukkan ke rumus fx sama dengan A per 1 dikurang R, A-nya 1 per 1 dikurang rasionya tadi minus X. Maka hasilnya kita buat ke bawah ini 1 per 1 ditambah X. Nah, jadi kita lihat kembali ke soal. Untuk persamaan 2 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah titik sama dengan tadi kan sudah dapat bahwasanya untuk 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 itu adalah 1 per 1 dikurang X. Nah, sampai sini paham teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung kita kalikan ke dalam 2 per 1 dikurang X. Jadi jawaban untuk fungsi pembangkit biasa dari suku 2 adalah 2 per 1 dikurang X. Sampai sini paham teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang KN adalah, oke teman-teman, kita lihat gambar ini sudah saya gambar. Oke, untuk segitiga KLM sudah diketahui panjang ML 8, panjang MN 10, panjang KM 17. Nah, yang ditanya adalah panjang KN. Ini dia yang ditanya, panjang KN. Jadi kita manfaatkan segitiga siku-siku dengan dalil Pythagoras ya. Bahwasanya untuk mencari kita cari dulu KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang LM kuadrat sama dengan kita cari KL-nya ini dengan KM-nya sudah diketahui 17 kuadrat dikurang LM-nya 8 kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu 289 dikurang 64 sama dengan akar dari untuk KL-nya adalah langsung kita akarkan aja 225 sama dengan 15. KN sama dengan 15. KL-nya sudah dapat 15. Nah, selanjutnya kita cari NL. Kenapa NL kita cari? Lebih mudah ya, karena siku-siku juga. Jadi untuk mencari NL kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurang ML kuadrat. Oke, MN kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 dikurang 64, hasilnya 36. Berarti NL sama dengan akar 36 sama dengan 6. Oke, ini sudah dapat 6 ini teman-temannya. Ini sudah dapat 6 dan KL ini tadi sudah dapat 15. Ini dia sudah dapat 15. Yang ditanya tadi KN. Berarti untuk mencari KN sama dengan KL dikurang NL. KL dikurang NL sama dengan KL-nya 15 dikurang NL 6 sama dengan 9. Jadi panjangnya KN ini sama dengan 9. Jawaban yang benar adalah C, 9. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat ke nomor selanjutnya. Persegi berukuran 10 cm kali 10 cm di bawah ini telah terbagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Ini ya. Oke teman-teman, kita lihat ini ya. Panjang AB adalah, panjang AB sudah saya gambar ya. Yang ditanya adalah panjang AB yang ini. Jadi ini 1 2 3 4 5 persegi panjang luasnya sama, yaitu luas persegi keseluruhan adalah 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi satu persegi panjang luasnya 20. Nah, untuk mencari AB ini kita mulai dari A ini. Kenapa dari A ini? Karena yang sudah pasti kita tahu adalah yang ini. Sudah pasti itu adalah 10. Jadi kita cari dulu A berapa. A sama dengan 20 per
10 sama dengan 2. Kenapa 20 per 10? Ini kan luasnya, sedangkan ini panjangnya. Untuk mencari A ini kan lebarnya kan luas, perbandingan luas dengan panjang sisinya. Oke, 20 per 10 sama dengan 2. Untuk dia berawal dari rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi A ini kita misalkan lebar, panjangnya ini adalah 10. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat A, kita cari panjang garis B. Panjang garis B ini yaitu ini 10 cm dikurang 2 cm. 10 ini kan ini udah pasti 10, A nya sudah dapat 2 sama dengan 8. Oke, untuk selanjutnya kita cari B kali C. B kali C ini yaitu 20. Berarti panjang garis C sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5. 20 ini luasnya, per 8 ini adalah panjang garis B ini untuk panjang garis C. Oke, selanjutnya kita cari panjang garis D. Sudah dapat panjang garis C, sekarang panjang garis D. Panjang garis D itu 10, ini kan panjangnya 10 dikurang panjang garis C 2,5, hasilnya 7, 1 per 2. Oke, sudah dapat panjang garis D, kita cari D kali E. Kita cari D kali E. D dikali E sama dengan itu 20, karena kan tadi satu persegi panjang luasnya 20. D kali E ini luasnya ini 20. Oke, ketika dapat D kali E, kita cari panjang garis E. Mencari panjang garis E ini perbandingan luasnya dibagi 7,5 ini panjang garis D 7,5. Ini hasilnya 2 per 3. Oke, ketika sudah dapat panjang garis E, kita cari panjang garis F. Panjang garis F yang ini teman-teman ya. Kita cari panjang garis F sama dengan 10 dikurang, jadi panjang garis F ini 10, ini 10 dikurang panjang garis E sudah dapat 2 per 3, 2 per 3 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Ini kan A tadi kan 2, jadi ini sama dengan ini ya, karena tadi persegi panjang. Jadi panjang garis F ini 10 dikurang 2 per 3, panjang ini dikurang 2 sama dengan 51 per 3. Jadi panjang garis F ini sudah dapat 51 per 3. Otomatis panjang AB ini sama dengan panjang F karena dia persegi panjang. Jadi otomatis sisi yang berhadapan panjangnya sama. Jika F 51 per 3, panjang AB nya 51 per 3 juga. Jawabannya adalah 51 per 3. Jawaban yang benar A, 51 per 3. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pada jajar genjang ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB. Perbandingan luas segitiga DEF dan jajar genjang ABCD adalah A 1/5, B 1/6, C 2/7, D 2/9, E 3/11. Kita cari dulu perbandingan luas segitiga DF dan jajar genjang ABCD. Nah, di sini dapat diketahui luas ABD sama dengan luas BCD sama dengan setengah luas ABCD. Luas ABD ini ABD sama dengan luas BCD kan setengah dari luas jajar genjang ABCD. Nah, selanjutnya luas ADE sama dengan luas DEF. ADE DEF sama dengan luas BDF sama dengan sepertiga luas ABD, atau luas ABD dibagi 3, 1, 2, 3.
untuk masing-masing luas ADE, DF, dan BDF. Sepertiga ya, bukan seperdua, sepertiga, 1, 2, 3, 3 segitiga. Selanjutnya luas ADE sama dengan, ini tadi kan sepertiga luas ABD, sepertiga luas ABD sama dengan sepertiga luas ABD itu kan tadi setengah luas ABCD, setengah luas ABCD. Jadi luas ADE sama dengan 1/6 luas ABCD. Jadi untuk perbandingan luas segitiga DEF dan jajar genjang ABCD adalah 1/6. Jawabannya B.